Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi dengan saya Fahdi Nur Ainul Yakin dari Prodi Sastra Indonesia kelas 1 SI2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis puisi yang berjudul Cahaya Aurat karya MH Ainun Najib. Untuk lebih jelasnya, simak terus ya video ini. Sebelum masuk ke analisis, ayo ketahui terlebih dahulu biodata dari penyair MH Ainun Najib. MH Ainun Najib atau yang biasa disapa Cak Nun dilahirkan di Menturo, Sumobito, Jombang, Jawa Timur pada Rabu Legi 27 Mei tahun 1953 sebagai putra keempat dari 15 bersaudara dari suami istri H.A. Latif dan Halimah. Cak Nun yang ketika masih muda dipanggil Ainun, dibesarkan orang tuanya yang sibuk oleh urusan madrasah, langgar, dan berbagai kegiatan sosial dengan penduduk dusunnya. MH Ainun Najib pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Modern Gontor dan menamatkan pendidikannya di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Setelah itu, ia melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomi, namun hanya 1 semester saja. Pada bulan Maret 2011, Cak Nun memperoleh penghargaan Satya Lancana Kebudayaan pada tahun 2010 dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Cak Nun belajar sastra pada guru yang dikaguminya, Umbu Landu Paring, seorang sufi yang hidupnya misterius dengan merantau di Malioboro, Yogyakarta. Antara tahun 1970 hingga 1975, ia pun gemar menekuni beberapa pementasan teater yang berhasil digelarnya. Cak Nun juga pernah mengikuti lokakarya teater di Filipina pada tahun 1980, International Writing Program di Universitas Loa, Amerika Serikat pada tahun 1984, Festival Penyair Internasional di Rotterdam, Belanda tahun 1984, dan Festival Horizon 3 di Berlin Barat, Jerman pada tahun 1985. Pada tahun 1993, Cak Nun mengibarkan grup musik Kiai Kanjeng yang kemudian bersama-sama dengannya berkeliling ke jamaah ma'iyah di penjuru tanah air, terutama sejak reformasi 1998. Dalam ma'iyah, pemusik dan pelantun lagu tidak berada di panggung sebagaimana pertunjukan musik, melainkan melingkar di tengah ruangan dan indoor ataupun outdoor. Tidak ada penonton karena semua yang hadir berpartisipasi menjadi pelantun lagu-lagu. Jadi, tidak ada grup yang ditonton dan penonton. Semua orang, pemusik, juga alat-alat musik bersama-sama menghadap kepada Allah. Oke, kita ke selanjutnya yaitu karakteristik pengarang. Karya-karya yang ditulis oleh MH Ainun Najib dilandasi kesadaran keagamaan, maka beraliran mistisme, namun dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, keadilan, maupun kekuasaan. Seperti dalam puisi Cahaya Aurat yang termasuk ke dalam buku Lautan Jilbab, yang isinya permasalahan sosial tentang perubahan kepribadian masyarakat tentang jilbab, yang tak lupa dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan. Puisi yang ditulis oleh MH Ainun Najib berupa puisi naratif, karena karyanya merupakan ekspresi berupa pikiran, persepsi, dan emosi. Seperti puisi yang saya kaji ini, Cahaya Aurat, merupakan hasil kegundahan, kegelisahan penyair MH Ainun Najib. Oke, kita sekarang memasuki struktur puisi. Struktur puisi ada 2, yaitu fisik dan batin. Struktur fisik diantaranya diksi, imaji,
majas, kata konkret, versifikasi, dan tipografi. Sedangkan struktur batin terdiri dari tema, rasa, nada, dan amanat. Oke, kita ke struktur fisik terlebih dahulu. Yang pertama, diksi atau pemilihan kata. Puisi Cahaya Aurat menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami maknanya yang terkandung dalam puisi tersebut. Yang kedua, majas atau gaya bahasa yang dapat menghidupkan efek dan konotasi tertentu. Dalam puisi Cahaya Aurat terdapat majas, yaitu pertama, majas personifikasi. Dalam kutipan, ribuan jilbab berwajah cinta membungkus rambut tumbuh sampai ujung kakinya. Yang kedua, majas simile. Dengan kutipan, jika wanita bangga sebagai benda. Yang ketiga, majas repetisi anafora. Tinggal, paha mulus dan leher jenjang. Tinggal, bentuk pinggul dan warna buah dada. Dan yang terakhir, ada majas metafora. Dengan kutipan, turun ke tingkat batu derajat kemakhlukannya. Yang ketiga, imaji. Kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji yang terkandung dalam puisi Cahaya Aurat yaitu penglihatan. Dengan kutipan yang pertama, membungkus rambut tumbuh sampai ujung kakinya. Kutipan yang kedua, jika aurat dipamerkan di koran dan di jalanan, tinggal paha mulus dan leher jenjang, tinggal bentuk pinggul dan warna buah dada, para lelaki yang memelototkan mata hanya menemukan benda. Yang keempat, kata konkret. Kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji, berhubungan dengan kiasan atau lambang. Dalam puisi Cahaya Aurat terdapat kata konkret, yaitu yang pertama, dengan kutipan, ribuan jilbab berwajah cinta. Yang kedua, dengan kutipan, karena hakikat cahaya Allah, ia terbungkus di selubung rahasia. Yang ketiga, dengan kutipan, jika wanita bangga menjadi benda, turun ke tingkat batu derajat kemakhlukannya. Dan yang terakhir, dengan kutipan, jika lelaki terbius oleh keayuan dunia. Yang kelima, tipografi. Dalam puisi ini, penggunaan tipografi tidak istimewa, yang melainkan berbentuk bait per bait. Dan yang terakhir, versifikasi, menyangkut rima dan ritme. Puisi di atas menggunakan vokal A dan I, serta kebanyakan menggunakan konsonan berupa B, N, T, dan H. Oke, kita ke selanjutnya, memasuki struktur batin. Menurut E.A. Richard, struktur batin ada tema, rasa atau feeling, amanat, dan nada. Yang pertama, tema. Tema yang terkandung dalam puisi Cahaya Aurat mengangkat permasalahan sosial, yang dimana masyarakat, terutama perempuan, kebanyakan tidak menutup auratnya, melainkan buka-bukaan terhadap auratnya. Yang kedua, rasa atau feeling. Sikap penyair terhadap pokok permasalahan dalam puisinya. Dalam puisi Cahaya Aurat, rasa yang dirasakan penyair yaitu berupa kegundahan atau kesedihan atas kelakuan atau perilaku masyarakat yang tidak menutup auratnya. Yang ketiga, amanat, pesan yang terkandung dalam puisi. Puisi Cahaya Aurat mengandung pesan agar untuk menutup auratnya supaya tidak dipandang rendah, dan untuk kaum lelaki agar selalu menjaga hawa nafsunya terhadap sesuatu yang memancing hawa nafsu. Dan yang terakhir, nada, sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Nada yang dirasakan dalam puisi Cahaya Aurat menggurui, yang isinya memberikan nasihat
bila tidak menutup aurat. Itulah struktur fisik dan batin dalam puisi Cahaya Aurat. Selanjutnya yaitu penyimpangan bahasa puisi. Menurut Leach, tahun 1969, penyimpangan bahasa dalam puisi ada 9, yaitu penyimpangan leksikal, penyimpangan semantis, penyimpangan fonologis, penyimpangan morfologis, penyimpangan sintaksis, penyimpangan dialek, penyimpangan register, penyimpangan historis, dan penyimpangan grafologis. Dalam puisi Cahaya Aurat terdapat penyimpangan dialek. Penyimpangan yang terletak pada penggunaan dialek dibandingkan dengan bahasa resmi. Penggunaan dialek tersebut dipilih karena bahasa daerah lebih mewakili gagasan. Dalam kutipan keayuan, kata dasar ayu yang merupakan dari bahasa Jawa artinya cantik, keindahan, dan lain sebagainya. Oke, kita ke selanjutnya yang terakhir, kajian puisi menurut teori Reviewer dalam konvensi ketidaklangsungan ekspresi pada puisi. Ada 3 jenis ketidaklangsungan ekspresi menurut Reviewer, yaitu displacing of meaning, distorting of meaning, and creating of meaning. Dalam puisi Cahaya Aurat terdapat 1 jenis ketidaklangsungan ekspresi, yaitu displacing of meaning. Penggantian arti disebabkan penggunaan bahasa kiasan pada umumnya, biasanya berupa majas, metafora, metonimi, personifikasi, dan alegori. Dalam puisi Cahaya Aurat yaitu majas personifikasi dengan kutipan ribuan jilbab berwajah cinta membungkus rambut tumbuh sampai ujung kakinya. Yang kedua, majas metafora, turun ke tingkat batu derajat kemakhlukannya. Sekian presentasi hasil analisis puisi Cahaya Aurat karya M.H. Ainun Nadjib. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata, salah penyebutan, salah materi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.